Ternyata ramalannya menjadi kenyataan dan tidak meleset. Dan kini yang menjadi fenomenal adalah prediksi ramalan dari Mbak Yu yang dikatakannya pada tanggal 21 November 2020 silam di depan media. Mbak Yu menjelaskan dan memprediksi di tahun 2021 akan terjadi kejadian jatuh pesawat yang akan mengakibatkan korban jiwa. Meramalkan masa depan. Ya, usaha untuk meramal masa depan sudah terjadi sejak dahulu kala. Peramal-peramal tersohor dipercaya terbukti kebenarannya di masa yang akan mendatang. Ada yang percaya, ada yang menganggap kebetulan. Namun tak sedikit yang percaya setelah ramalan para peramal akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Di Nusantara sebut saja ramalan Jayabaya yang hingga kini masih disegani karena dikatakan terbukti ramalannya. Selain itu ada juga peramal Mama Loren yang ramalannya sering terjadi di kemudian hari. Sehingga banyak publik selalu tercengang dan menantikan ramalannya, terkhusus di penghujung akhir tahun. Di luar negeri tak kalah mencengangkan ada ramalan suku Maya yang cukup sensasional. Dan masih banyak peramal-peramal yang di kemudian hari ternyata ramalannya menjadi kenyataan dan tidak meleset. Dan kini yang menjadi fenomenal adalah prediksi ramalan dari Mbak Yu yang dikatakannya pada tanggal 21 November 2020 silam di depan media. Mbak Yu menjelaskan dan memprediksi di tahun 2021 akan terjadi kejadian jatuh pesawat yang akan mengakibatkan korban jiwa. Dan yang membuat publik tercengang adalah Mbak Yu dapat memprediksi dengan tepat ciri-ciri simbol dan gambar pesawat yang jatuh pada tahun 2021. Lalu apakah ramalan Mbak Yu hanya sebuah kebetulan belaka? Atau memang merupakan sebuah penerawangan supranatural yang tentunya memiliki ilmu batin yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Entahlah. Namun yang pasti, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Jakarta Pontianak menghentakkan publik di awal tahun 2021. Lalu, seperti apa kisah co-pilot Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak dan sudah dinyatakan jatuh oleh pihak berwenang? Lalu, bagaimana pihak keluarga menjelaskan berita simpang siur tentang jadwal penerbangan co-pilot terakhir Diego Mamahit? Dan seperti apa update dari kabar pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Meramalkan kejadian di masa yang akan datang tentu sudah dari zaman dahulu manusia telah melakukannya. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, tentu saja banyak yang tercengang dengan sebagian peramal yang ternyata di kemudian hari ramalannya terbukti dan nyaris menjadi kenyataan. Setelah terjadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, akhirnya publik tercengang dengan salah satu penerawangan ahli supranatural, Mbak Yu. Bagaimana tidak? Pada tanggal 21 November 2020 silam, Mbak Yu menggelar konferensi pers dan menyatakan serta menceritakan apa yang akan terjadi pada tahun 2021 mendatang. Dan yang membuat publik tercengang dan merinding adalah bagaimana Mbak Yu telah meramalkan dan menerawang akan ada kejadian pesawat terbang yang jatuh serta memakan korban jiwa dan sangat tepat menggambarkan logo serta warna gambar yang diramalkan. Tak pelak, banyak sebagian kalangan mencocokkan ramalannya yang diucapkan pada bulan November 2020 lalu dan nyaris mendekati kenyataan dengan apa yang terjadi saat ini. Tentunya dengan tidak mengurangi rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban yang hingga kini masih mendoakan agar keluarga masih selamat, sehat walafiat.
Maka seperti inilah ramalan Mbak Yu yang nyaris mendekati kenyataan saat menggambarkan warna dari pesawat yang jatuh di tahun 2021. Terima kasih buat rekan media semuanya yang telah hadir di hari ini, yang telah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Anda semuanya. Di sini saya akan menerawang kondisi 2021, tapi saya akan sedikit mundur di akhir bulan ini menjelang 2021. Jadi buat yang semuanya mungkin mau nanti setelah saya ceritakan ataupun saya buka semua, kalaupun ada pertanyaan silahkan sebelum semuanya berlanjut, karena biar nggak sepenggal-penggal nanti malah kurang bagus ya nanti hasilnya. Ada pertanyaan lagi yang mau dititipkan dulu? Apa lanjut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan di 2019 kemarin kan dari terawangan saya di awal tahun 2020 akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah. Itu kita membuka tabir dulu di 2020. Tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi bermasalah. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi saya nggak pribadi tidak mendoakan orang untuk sakit ataupun bercerai ataupun meninggal, tapi pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berkaitan dengan inisial dengan sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak, itu udah saya sebutkan juga. Dan mungkin ada yang juga memang belum terlaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Menurut Mbak Yu, sudah banyak ramalan-ramalan yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagi pihak yang tidak percaya, tentu akan menyatakan hanyalah kebetulan. Namun bagi yang percaya, ramalan Mbak Yu merupakan sebuah tindakan penerawangan melalui mata batin yang tentu membutuhkan ilmu kebatinan yang tidak dapat dijangkau dengan metode ilmiah. Dan sekali lagi, Mbak Yu kembali menjelaskan penerawangan dan ramalan yang akan terjadi di tahun 2021. Dan Mbak Yu memberitahukannya di akhir tahun 2020 silam. Lalu seperti apa ramalan-ramalan yang membuat merinding bagi yang mendengarkan? Benarkah di tahun 2017 lalu sebenarnya juga Mbak Yu sudah meramalkan akan terjadi pandemi corona? Berikut hasil penerawangan mata batin dari Mbak Yu. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak kerap-kerlip yang seperti kayak kena kesorot lampu itu loh. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir-banjir bandang dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup
dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun seperti pemakaman yang sangat mewah itu pun akan juga terendam air sebagian. Di akhir tahun ini dan awal tahun 2001 bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus. Ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi, dan itu juga tidak satu tempat. Tempat yang kita biasa wisata ada beberapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 bulan kemarin bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang, tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Setelah ramalan Mbak Yu tentang jatuhnya pesawat dengan menggambarkan warna dan logo yang jatuh dengan sangat mendekati kenyataan, dan juga Mbak Yu juga meramalkan akan terjadi bencana alam yang sangat menyedihkan, maka Mbak Yu pun meramalkan bahwa akan ada skandal-skandal di dunia hiburan yang juga akan terjadi pada tahun 2021. Lalu seperti apa ramalannya mengenai konflik, skandal, dan kasus yang mampu membuat publik tercengang? Berikut prediksinya yang akan terjadi di dunia hiburan tanah air di tahun 2021. Terus ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjalar ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta, tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure, dan persahabatan itu menjadi satu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu. Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah, dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Ada artis yang seorang wanita, mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu, Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama. Dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Tak cukup sampai meramalkan pesawat yang jatuh di tahun 2021 dan telah mendekati kenyataan hasil penerawangannya, serta akan adanya bencana alam, dan telah memprediksi jauh-jauh hari dengan adanya pandemi corona yang menggegerkan seluruh dunia. Mbak Yu kembali memprediksi dan meramalkan kematian selebriti yang terjadi di tahun 2021. Selain itu, di tahun 2021, Mbak Yu meramalkan akan ada perselingkuhan yang membuat publik terhenyak, karena yang melakukan perselingkuhan tersebut dikenal sangat baik perilakunya di tengah masyarakat. Berikut hasil penerawangan Mbak Yu. Yang kesekian lagi saya sebutkan, ada pelawak, ada huruf O-nya meninggal. Ya, pelawak udah senior, ada huruf O-nya meninggal. Dan artis yang dianggap alim yang sebagian saya sebutkan di 2020
itu akan ada Anda jumpai di sana nanti. Kasus selingkuh dengan istri orang. Ini akan melebar. Dan skandal seks atau artis, pejabat, dan beberapa public figure akan terungkap satu yang bikin heboh. Dari sekian yang saya sebutkan, saya tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas dia ada huruf S-nya. Ada juga artis muda, artis yang muda yang jadi pujaan banyak orang, meninggal karena overdosis. Artis muda meninggal, ada hurufnya S, tapi ada juga di belakangnya ada M-nya juga. Jadi saya sebutkan huruf panjang, ada S-nya, ada M-nya juga. Jadi ada yang overdosis juga, dan karena kebiasaan yang dia lakukan. Jadi ini saya sebutkan tadi ada sekian terawangan, tapi yang saya khawatirkan saat ini lebih urgent adalah soal bencana alam. Hati-hati semuanya. Dan ketika pesawat Sriwijaya Air jatuh di daerah Kepulauan Seribu dan hingga kini masih belum jelas dengan para penumpang dan awak pesawat, cerita menyedihkan dan memilukan datang dari keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang menangis serta masih berharap-harap cemas agar keluarga yang sangat mereka cintai dan menjadi penumpang Sriwijaya Air SJ182 dapat selamat. Ayah saya Tony Ismail, ibu saya Rahmawati, adik saya Ratih Windania yang videonya viral. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Oh, Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, Dengan benar yang adik bilang saya. begitu. Itu mas yang videonya. Mas. Iya. Dadah. Ceritanya orang tua saya itu lagi liburan ke Bandung karena saya emang tinggalnya di Bandung. Sudah 3 minggu kurang lebih, nah mereka pulanglah di tanggal 9 ini. Maka di dalam pesawat itu ada orang tua saya, ada bapak saya, ada ibu saya, ada adik saya, terus ada ponakan saya, 2 orang. Nah itu jadwal pulangnya hari Sabtu. Qadarullah digeser ke jam 1.30. Saya sendiri yang nganter. Saya nganter ke bandara, check-in kan, bagasi dan segala macam. Sudah selesai, beliau, orang tua saya tinggal masuk ke dalam. Qadarullah kita dapat info, saya dapat info jam 4 bahwa pesawatnya hilang kontak, lost kontak. Setelah itu langsung saya ke Bandara Soekarno-Hatta, langsung sudah ada tulisan posko krisis, ya ternyata dipastikan ya pesawatnya jatuh. Kejadian hal aneh nggak sih waktu nganterin ke bandara atau ada firasat? Nggak ada, justru yang saya ceritain itu, orang tua saya itu kan, ayah saya, bapak saya itu nggak pernah mau jamak sholat. Dia nggak pernah mau gabungin, nah tiba-tiba hari itu siang-siang tuh dia nanya saya, Pan, bapak boleh nggak jamak antara zuhur sama asar? Ya saya bilang boleh pak. Iya. Kan bapak nggak tahu nyampenya jam berapa dan bapak nggak tahu nanti mau kemana dulu. Itu kata-kata saya yang keluar. Nah qadarullah ternyata ya beliau untungnya sudah sholat dan sudah jamak, dan ternyata saya dapat info pesawatnya jatuh. Sosok di mata mas dari kelima korban itu sendiri seperti apa menurut mas? Itu keluarga saya mas, bapak, ibu, adik saya 2 bersaudara. Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil. Iya. 5 bulan. Suaminya nunggu di Pontianak. Semua ada di pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar beritanya. Ya sekarang saya tinggal pasrah aja pada Allah. Serahkan semua pada Allah. Duka dan kesedihan bukan saja dirasakan keluarga dari penumpang pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Rasa sedih dan masih berharap-harap cemas juga datang dari keluarga awak kabin. Salah satunya adalah keluarga dari co-pilot Sriwijaya Air SJ182, Diego Mamahit. Sempat beredar kabar jika sebenarnya co-pilot Diego Mamahit seharusnya tidak termasuk dari jadwal penerbangan yang menyebabkan pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh. Namun, seperti apa sebenarnya jadwal penerbangan dari co-pilot Diego Mamahit pada hari nahas tersebut? Lalu seperti apa sosok co-pilot Diego Mamahit di mata keluarga besarnya? Proses antemortemnya tadi pagi, orang tua sudah diambil sampel darah untuk DNA, dan kami saat ini sedang menunggu dari pihak Sriwijayanya untuk berikan
kelengkapan berkas dari dental record milik Kapten Diego, sama kami juga lagi mau bikin surat pernyataan yang tadi diminta oleh dokter yang bertugas, surat pelengkapan. Jadi yang diminta surat keterangan bahwa anak Kapten Diego itu memang benar anak kandung dari kedua orang tuanya, dan dental record untuk dari pemeriksaan dokter gigi, ijazah karena ijazah harus asli karena yang diperlukan itu sidik jari, sama apa lagi tadi, apa ya, itu aja kayaknya deh, sama DNA. Memang schedule-nya memang seperti itu. Memang Kapten Diego itu sempat ada kabar simpang siur, keluarga taunya Kapten Diego mau ke Padang. Memang betul, setelah kami minta keterangan dari pihak Sriwijaya, betul ke Padang, tapi sebelum ke Padang ke Pontianak dulu. Jadi memang tidak ada perubahan jadwal. Memang schedule-nya normalnya dari Jakarta Pontianak ke Padang, baru kembali ke Jakarta. Yang pasti sedih, tapi orang tuanya, kami keluarga yang masih berharap, kita tetap tunggu hasil yang pasti. Orang tua terlebih, istri, anak, kami semua keluarga, kami masih berharap pada mujizat, apapun itu yang terbaik yang kami harapkan. Istrinya pasti syok ya, keluarga aja syok, apalagi istrinya yang masih ada anak kecil. Jadi mohon dimaklumi kalau istrinya tidak bisa, harus secara pribadi datang ke sini bawa anak, mungkin belum, pribadi yang humble, baik, penuh pengertian, dan selalu tenang. Dia selalu senyum sama orang, yang pasti dia sangat sayang sama istri dan anaknya. Dia juga sayang sama, jadi mereka berusaha karena mereka suami istri itu punya jadwal, karena mereka tinggal di rumah sendiri. Jadi mereka berusaha bagaimana membagi waktu untuk ke rumah istrinya, ke rumah orang tua istrinya, ke rumah orang tua Diegonya. Jadi buat saya luar biasa. Dan kebaikannya dia itu bukan kebaikan yang dibuat-buat, karena Diego cuma kelihatannya senyum-senyum, dan memang seorang yang murah senyum ya sudah Kapten Diego ya buat kami di keluarganya. Kami segenap redaksi Cumi-Cumi mengucapkan turut berduka cita atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182.